kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di musalla yang diberkahi ini dalam rangka kegiatan atau mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu thalabul ilm, belajar agama. Wabil khusus yang akan kita pelajari pada malam hari ini di sini aja nggak apa-apa mas, maaf dipenuhin di sini kayaknya enak nih, penuhin di sini, maaf sebelah sini. Di sini juga boleh ya. Jadi biar saya nengoknya sempurna begini-begini ya. Kebanyakan di sini saya nengoknya ke sini terus ya. Masya Allah, masya Allah. Ya nggak apa-apa. Wabil khusus majelis kita pada malam hari ini adalah majelis tahsin. Majelis yang di dalamnya insya Allah kita akan mempelajari dalam beberapa menit ke depan tentang tata cara mengkaji, tata cara membaca Al-Quran yang tepat. Ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya sebelumnya saya tanya dulu ini, hukum mempelajari ilmu tajwid atau tahsin atau cara baca Quran itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Alasannya apa? Karena artinya akan berbeda kalau dilafalkan bersama. Masya Allah, satu jawaban ya, Masya Allah. Karena kalau kita baca dengan bacaan yang berbeda, artinya akan berbeda juga. Bagus Pak, Masya Allah. Ada lagi Pak yang jawaban yang lain? Kenapa kita katakan belajar Quran itu wajib? Belajar tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid itu wajib. Kenapa alasannya? Ya, alasan yang berikutnya dan kita jadikan ini sebagai yang paling pertama karena ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu turun dengan berbahasa apa? Berbahasa apa? Arab. Sedangkan lisan kita lisan apa? Indonesia. Lisan Indonesia membaca Al-Quran dan belum pernah belajar, maka pasti salah-salahan. Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sampaikan dulu dasar atau landasan kita mengadakan majelis tahsin di malam hari ini di mushola yang diberkahi ini. Allah Subhanahu wa taala saja memerintahkan kepada nabinya untuk mengikuti bacaan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada malaikat Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'nahu فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ." Apabila kami bacakan kepada engkau Al-Quran, wahai Muhammad, maka ikuti tata cara bacanya. Di sini oleh para ulama diambil sebagai dalil wajibnya belajar tahsin, wajibnya belajar tajwid, wajibnya belajar cara membaca Al-Quran. Nabi SAW nggak boleh membaca Al-Quran berdasarkan hawa nafsu beliau. Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Allah ajarkan demikian, Nabi ikuti. Kita pun demikian. Oleh karenanya, Al-Imam Muhammad ibn Al-Jazari rahimahullah dalam kitab beliau Manzumah Al-Jazariyah, beliau mengatakan, wal akhdhu fit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Mempelajari ilmu tajwid itu merupakan sebuah kewajiban. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa kaidah tajwid, maka dia berdosa. Saya ambil contoh, seseorang membaca misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin. Orang kedua membaca Rabbil Alamin. Yang benar yang mana? Yang kedua. Kalau kita katakan yang benar yang pertama, maknanya berubah drastis. Rabbil Alamin dengan hamzah, ya, dengan hamzah itu maknanya Rabb orang-orang sakit, penguasa orang-orang sakit. Alamin. Kalau kita baca dengan ain, Rabbil ain dari tengah-tengah tenggorokan bersama artinya Rabb seluruh alam, penguasa seluruh alam. Berarti belajar tajwid ini penting gak sih?
penting banget. Apalagi kita ini selaku imam-imam di keluarga ya, minimal kita tuh imam di keluarga. Hujan deras atau lagi sakit atau habis kemacetan, kan kita berjamaah bersama istri, bersama anak. Bagaimana kita bisa menjadi imam kalau kita sendiri nggak tahu cara membaca Al-Quran? Satu. Yang kedua, motivasi besar dari Nabi SAW bagi orang yang mau hadir mengikuti majelis tahsin. Kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dalam ilmu Quran, pandai dalam membacanya, pandai dalam tafsirnya, pandai dalam mempraktekannya dan juga mengajarkannya, maka dia bersama para malaikat. Levelnya level malaikat ini. Lalu ini yang pandai ya, bersama para malaikat jemaah sekalian. Lalu yang nggak pandai, yang belum bisa, belum jago, ada keutamaannya nggak? Ada pahala nggak kira-kira? Kata Nabi tadi, yang pandai bersama malaikat, yang nggak pandai gimana? Dapat pahala nggak? Dapat. Terusan hadisnya, walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Dan yang membaca Al-Qur'an terbata-bata, kalau bahasa kita mah belepotan. Membaca Qur'annya terbata-bata, tapi terus berusaha untuk ikut ngaji, belajar. Maka apa kata Nabi SAW? Maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala baca dan pahala bersungguh-sungguh. Yang jago bersama malaikat levelnya, yang gak jago berpahala gak? Pahala. Yang gak boleh itu udah tahu gak jago, gak mau belajar, itu yang salah. Nanti Pak, misalkan ada yang ketika baca belepotan, gak bakal kita istilahnya pojokan, gak bakal kita usir, Bapak gimana selama ini kemana aja gak belajar, gak bakal. Gimana saya akan mencela orang yang belum bisa, sedangkan Nabi katakan yang belum bisa dapat dua pahala, pahala baca dan pahala bersungguh-sungguh. Pahala bacanya seberapa besar? Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf, jamaah, kata Nabi SAW, Nabi nggak bilang barang siapa yang baca satu juz, Nabi nggak bilang barang siapa yang baca satu Quran, enggak. Nabi katakan satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan pahala. Pahalanya seberapa? Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Pahalanya itu satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim haruf. Aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Kita duduk iseng-iseng baca alif lam mim, 30 pahala. Gimana kalau kita iseng-isengnya Al-Fatihah? Al-Fatihah berapa huruf ini? Berapa huruf? Misalkan Al-Fatihah ada 100 huruf, satu hurufnya 10 pahala. Duduk iseng-iseng 1 menit baca Al-Fatihah, sekali duduk doang berapa pahala? 1000 pahala. Gimana kalau kita nggak iseng-iseng, beneran serius? Itu cuma iseng-iseng ya. Para ulama mengatakan pahala baca Quran satu huruf itu, meskipun kita nggak tahu maknanya, cuma baca saja Bismillahirrahmanirrahim, cuma baca iseng-iseng seperti itu, ratusan pahala. Gimana kalau yang antum baca satu juz, Masya Allah, satu juz berapa huruf itu? Ribuan huruf atau puluhan ribu huruf. Misalkan sekali duduk kita baca satu halaman, misalkan isinya ada 100 huruf atau 1000 huruf, sekali duduk 10.000 pahala. Coba kalau duduk di majelis-majelis yang gak ada faedahnya, cuma ngobrol-ngobrol doang, misalkan ngopi-ngopi ngomongin orang misalnya, gak ada pahala. Duduk di sini baca Al-Fatihah, ribuan pahala. Pulang-pulang kita bawa oleh-oleh pahala besar, persiapan pemberat timbangan pada hari kiamat kelak, kan begitu. Maka mudah-mudahan semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah ya. Jadi jangan pernah ada kata malu untuk ikut hadir bermajlis tahsin seperti ini. Oh, saya mau ikut tapi saya malu, saya belum jago. Ya justru belajar. Ya, kita pun semua dulunya ya sama, belum jago. Nggak ada ulama itu baru lahir udah jadi ulama tuh, nggak ada. Para ulama dulu lahir ya sama, maaf, bodoh-bodoh juga.
Mereka belajar dan belajar. Ulama ada yang kabur dari pondok, ada. Ya, lagi mondok nggak kuat, kabur. Kemudian ketika kabur dari pesantrennya, duduk istirahat di sebuah pohon, melihat di pohon itu ada semut yang bawa makanan yang beratnya berkali-kali lipat dari badan dia. Dia angkat itu beban ke pohon, jatuh lagi dia. Angkat lagi, jatuh lagi, terus berulang kali. Sampai akhirnya semut tersebut mencoba perlahan-lahan dan berhasil membawa beban yang beratnya jauh lebih berat daripada tubuhnya. Si ulama tersebut pulang ke pesantren akhirnya, nggak jadi kabur. Belajar sungguh-sungguh sampai menjadi imam besar, Al-Imam Al-Kisai, ya, dan para ulama-ulama yang lain. Maka bismillah jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk istiqamah mengikuti majelis ini. Dan besar harapan kita, semoga Allah berikan kita pahala berlipat atas apa-apa yang kita kerjakan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang mengadakan majelis di musola yang diberkahi ini. Semoga Allah jadikan sebagai pahala jariah, insyaallah. Baik, metode tahsin kita, saya nggak pakai buku apa-apa, cuma pakai Quran saja. Metodenya metode talaki namanya, dengan cara kita membedah huruf per huruf. Dan insya Allah saya buat sebisa mungkin, mudah-mudahan nggak memberatkan semua. Bagi semua kalangan yang masih pemula, yang sedang-sedang saja ataupun yang sudah jago, mudah-mudahan cocok metode ini. Kita baca perlahan-lahan saja. Satu pertemuan paling cuma dapat 1 ayat, 2 ayat, atau ya sedapatnya kita. Kita akan membedah huruf per huruf, bagaimana cara membacanya, kesalahan-kesalahan dalam membacanya seperti apa. Lalu seperti biasa ya, saya akan meminta dari masing-masing peserta untuk membacakan ayat yang sudah kita pelajari. Baik, kita masuk saja langsung kepada materi. Yang kita pertama kali akan pelajari adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Saya pilih Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini adalah salah satu dari rukun-rukun sholat. Kalau orang membaca Al-Fatihah dengan cara bacaan yang tidak fasih, ditakutkan Al-Fatihahnya tidak sah, maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Seorang imam misalkan membaca tadi yang saya sebutkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim misalnya, benar gak Al-Fatihah ini? Bener gak? Nyalahin saya ya, berani. Bercanda. Maaf. Baru pertama kali berani nyalahin gurunya, maksudnya Masya Allah. Grogi saya ini, Masya Allah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, misalkan dia baca seperti itu. Sepakat para ulama kalau Al-Fatihahnya tidak becus, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Jika sholatnya nggak sah. Ini fatal. Loh, berarti sholat saya selama ini nggak sah. Kita nggak mengatakan demikian. Kalau bacaan Anda benar selama ini, maka sholatnya insya Allah sah. Memang kita itu orang Indonesia, lidah kita lidah ibu Indonesia. Kita nggak bisa 100% fasih kayak orang Arab, benar. Tapi kan kita bisa berusaha. Toh orang Indonesia belajar bahasa Inggris aja bisa fasih kok Inggrisnya. Ada yang bisa belajar bahasa Korea, katanya bahasa Korea bahasa tersusah katanya, wallahu alam ya. Bisa loh, paham, meskipun modal nonton drakor doang kan, tapi kan dia bisa fasih Korea. Ada yang belajar bahasa Cina bisa fasih, apalagi ini Arab identik dengan bahasa keislaman. Kita wajib senantiasa bisa semangat untuk mempelajarinya. Baik, surat Al-Fatihah, namun kita nggak langsung masuk ke surat tersebut. Ini nggak ada papan tulis ya maksudnya ya. Oh baik, jadi niatnya sih pertama kita mau belajar baca ta'awudz dulu, a'udzu niatnya. Tapi nggak apa-apa, next time ya insyaallah ya. Baik, karena papan tulisnya nggak ada, saya niatnya mau belajar baca ta'awudz, a'udzu ya, a'udzu. Di sini nggak ada ya di Quran ini. Nggak apa-apa, nggak masalah, dibayang-bayangkan dulu saja, dibayang-bayangkan sendiri ya. Baik. Ta'awudz ini merupakan sunnah ya, sebelum baca Quran kita baca ta'awudz ini atau ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam rangka agar Allah memberikan kita perlindungan dari gangguan syaitan. Ciri-ciri gangguan syaitan dalam baca Quran adalah baru baca sebentar udah bosan, baru baca sebentar muap-muap. Ada?
Kalau baca Quran baru bentar nguap-nguap, main handphone berjam-jam nggak nguap-nguap, ini repot ini kita ya, digangguan syaitan namanya. Baik, langsung saja ya, bismillah ya, kita mulai. Lafaz ta'awudz namanya istilahnya, atau isti'adzah. Pertama adalah hamzah. Ya, hamzah itu saya ceritakan dulu. Hamzah ini letaknya di tenggorokan paling bawah. Ya, paling bawah. Tenggorokan itu ada 3, bawah, tengah, atas. Dari bawah keluar huruf namanya hamzah, diucapkan a. Boleh ikuti a. Jadi jangan ada yang mengucapkan, maaf, misalkan dengan hidung, a. A'udzu billahi minasyaiton. Ada orang baca gitu, salah. Kok semua pakai hidung? Jangan pakai hidung. Hidung ada tempatnya, hidung ada huruf-hurufnya nanti. Ya, ada keadaannya nanti. Baik, ikuti lagi. A. I. Jadi sekedar info nih sebelum kita lanjut, kalau ada huruf berharokat kasroh i, itu diucapkan kayak senyum, i. Jangan ke e, a, e, o, bismillah, bukan bes, tapi i, senyumkan, bis, gitu ya. Lagi diulang, a, i. Baik, ketika dhammah u, dimonyongkan bibirnya, indhimamus syafatain istilahnya, memonyongkan bibir, u, a, i, u, a, bukan a, enggak, belum ya, belum, a, i, u, qayyib, itu a ya. Huruf kedua setelah a adalah ain. Ain letaknya di tenggorokan paling tengah bersama ha. Paksakan ya, a. Kaidahnya jangan sampai mirip kayak hamzah. A'udzu, bukan au, tapi au. Thayyib, diulang lagi. Ai. Senyumkan agar mudah. Ai. Monyongkan yang dimam musyafatain, au. Jadi isi tenggorokan tengah dengan ain. Jangan buru-buru a. Ini kalau a cuma di depan saja. Isi dia, penuhi. Ear. Latihan terus ya. Enggak apa-apa ya, bismillah. Baik. Au. Tadi kalau dhammah, kalau u diapakan? Dimonyongkan. Ini kaidah dari para ulama. Yang dimam musyafatain, dimonyongkan. Jadi jangan dibaca dengan o. A'udzu billah. Qad aflahal mu'minun, bukan non. Ya ayyuhal kafirun, bukan ra. U dimonyongkan. Un, kafirun, takatsur. Jadi kalau setiap ada dhammah itu dimonyongkan bibirnya. A'u. Baik, boleh ikuti. A'u. Jangan malu-malu ya, dia praktekkan ya. A'u. Baik, bagus. Sekedar info, au dipanjangkan hanya 2 harokat, 2 ketukan. Istilah ilmu tajwidnya, nggak paham nggak apa-apa, ini saya sebutkan saja. Istilah ilmu tajwidnya itu mad tabi'i. Mad tabi'i dibaca cuma 2 harokat. Jadi jangan panjang-panjang bacanya. Gini yang salah nih. A'udzu billahi kepanjangan. Biasanya kebanyakan kejebak di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Mad tabi'i cuma berapa harokat saya bilang tadi? 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan panjang-panjang, sama kayak a'udzu juga. A'udzu, enggak, 2 harokat saja. Kata sebagian ulama tajwid, 2 harokat itu yang dimaksud 2 kepalan tangan begini. Ya, kira-kira sedurasi itu. Ya sekarang kan gampangnya 2 detik kan begitu ya. Enggak mesti 2 detik juga. Minimal jangan sampai terlalu pendek. A'udzu billah, bukan juga terlalu panjang. A'udzu, tidak. A'udzu. Thayyib. Jelas ya? Kecepatan enggak?
Cepetan nggak kira-kira? Nggak ya, insya Allah ya, standar ya. Baik. Huruf berikutnya setelah wawu sukun adalah dha. Dha itu diletakkan di ujung lidah, bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. Maaf, gigi seri atas ini. Ini gigi seri atas namanya. Ujungnya ini. Ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Keluarkan. Dha. Jangan diucapkan dengan Z. A'udzubillah. Wah, na'udzubillah min zalik, itu masalah ini ya. Wah, aneh mah na'udzubillah, bukan na'udzubillah. Udah niat fasih salah ya. Ujung lidah. Baik, ikuti boleh? Dha. 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 Dhi. Senyumkan dhi. Tapi nggak mesti senyum banget ya. Maksimal banget enggak, biasa aja. Cuma saya bilang senyumkan untuk mempermudah saja. Kenapa saya bilang senyumkan? Biar jangan menjurus ke e. Ya, the, basmalah, bukan bes, tapi senyumkan biar mudah, biar suaranya benar-benar i. Bis, bis. Ya, baik. Lagi. The, baik. Untuk dhammahnya persiapan dulu. Ya, kemudian baru dimonyongkan. Ya, biasa dulu, kemudian monyongkan. Lihat, jangan diikuti dulu. Lihat, zu, jangan diikuti dulu. Zu. Jadi nggak langsung monyong. Zu, a'udzu, nggak langsung monyong. Persiapan dulu. Zu. Boleh ikuti sekarang? Zu. Saya dulu ya. Zu. Baik, kita ulang sekali lagi. Dha. Dhi. Zu. Ingat, jangan langsung dimonyongkan ya. Persiapan dulu baru dimonyongkan. Zu. A'udzu. Bagus ya. Persiapan dulu. A'udzu. Nanti kalau pulang ke rumah ngaji jangan lagi langsung dimonyongkan. A'udzu. Tidak. Kata ini juga terdapat di surat An-Nas, nanti kita akan baca. Surat Al-Falaq juga ada. Qul a'udzu. Jangan lagi dibaca dimonyongkan. Qul a'udzu. Tidak. Persiapan dulu. Zu. Baik. A'udzu billah. Billah dibaca dengan kasroh. Tadi saya bilang senyumkan biar enggak menjurus ke e. Jangan dibaca dengan bellah. Bukan bellah tapi billah. Baik. Billah Allahnya dibaca 2 harokat. Jangan kepanjangan. A'udzu billahi. Benar apa salah? Kenapa salah? Kepanjangan. Yang benar cuma berapa harokat? Tadi yang 2 harokat namanya apa? Masya Allah. Masya Allah, udah langsung tahu ya, udah langsung hafal. Atau pura-pura nggak paham nih, baru udah paham sebenarnya. Masya Allah, baik. A'udzu billahi. Tapi nanti negor orangnya pelan-pelan. Jangan nanti pulang ke rumah salah ini. Salah ini. Pelan-pelan aja. Oh, billah itu tadi kata Ustadz di majelis tahsin, billah lahnya itu matobi 2 harokat, dibaca cuma 2. Nah itu ya. A'udzu billahi. Baik. Mina, gampang ini mina. Kemudian langsung ke shin. Minash. Baik. Shin itu letaknya, kalau ini anggap aja ini lidah. Letaknya di tengah-tengah lidah. Dia bersama ja dan ya. Ja, ya, ada namanya sya. SY, sya. Jangan dibaca kayak sin biasa. Sa, bukan sa tapi sya. Kesalahan dalam pengucapan shin adalah mengucapkan dengan sin. Sa, minas sayito, bukan minas sayi tapi minash. Kesalahan kedua adalah dengan memonyongkan bibir. Ini salah.
Saya tanya, shin itu muncul dari lidah apa bibir? Shin ini muncul dari lidah apa bibir? Ya, bibir, itu bukan bibir ya. Kalau bibir gini nih, sha, sha, ini salah. Dari pertengahan lidah, bukan dari bibir. Maka jangan ucapkan dengan bibir. Minasyaito, bukan minash, tapi minash. Baik, ikuti. Sha, sha, shi, monyongkan. Shu, ash, ish, ush, dimoyongkan ya. Baik. Minasya, jangan lagi dibaca minassa, tapi minasya. Lanjut. Setelah shin ya, huruf ya. Ini gampang kalau ya. Minasyai dibaca dengan seperti senyum ya. Posisikan rahang seperti senyum. I, minasyai. Jangan ke e. A'udzu billahi minasyaitonir. Bukan syai, tapi i, senyumkan. Syai. Ya, lanjut. Sekarang to. Ini to ini termasuk huruf susah, tapi nggak apa-apa, kita pelajari aja ya biar terbiasa. To letaknya sama kayak ta dan dal, cuma bedanya nih saya jelaskan. To diucapkan dengan ujung lidah menempel pada ini gigi seri kita itu, atasnya kan ada gusi ya. Anggap ini gigi seri bagian dalam, pangkalnya kan ada gusinya, ujung lidah tempelkan ke sana. Ya, istilah ulama tajwidnya torful lisan ma'a usul ats-tsanayal ulya, itu dalilnya. Ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas begini. Nih. Belum selesai. Berikutnya apa? Pangkal lidah yang dekat tenggorokan dia naik begini. Nih, dekat tenggorokan akan ada lidah tuh naik kayak nek. Namanya istilahnya isti'la. Belum selesai. Yang ketiga, saya gambarkan. Ini lidah, Pak. Lidah. Atas lidah ada langit-langit kan ya? Langit-langit kita itu bentuknya kayak gini, cekung. Begini. Jangan gambarkan langit-langit itu datar, enggak. Langit-langit itu cekung, begini. Bawahnya ada lidah. Suara huruf to itu ngumpul di dalam. Inhisor. Inhisor itu artinya terkepung, terkurung, berkumpul di dalam rongga mulut. Bunyinya kayak agak mendem dikit, Pak. To. Kalau orang menyebutkan to tapi kebuang semua suaranya, ini belum tepat. To, bukan. Ujung lidah tempelkan di pangkal gigi seri atas dekat gusi. Yang kedua, pangkal lidah dekat tenggorokan naikkan. Saya praktekkan dulu ya. To. Jadi bunyinya itu enggak bebas to, enggak. Minasyaito, bukan to tapi to. Minasyaito. Dan enggak boleh ada angin. Gimana ada angin yang salah? Minasyaito. Pernah ada orang baca Al-Fatihah, ihdinas siratal, ada anginnya, salah Pak. To itu nggak punya sifat hams, jiryanun nafas, nggak ada aliran nafas yang keluar dari to. Baik, sekarang boleh ikuti. To, ujung lidah ke gigi seri atas, pangkal lidah dekat tenggorokan naik. Memang perlu pembiasaan ya, nanti di rumah latihan lah pokoknya. Paling istri nanya, Mas ngapain sih toto dari tadi ya? Banyak ngajak ngobrol saya, malah toto. Apa kita latihan, biasa kan ya? Baik, ikuti. To, nggak boleh ada angin ya. To, dan nggak perlu dikembungkan pipinya. Po, nggak perlu, karena dia bukan huruf pipi, dia huruf ujung lidah, torful lisan. Lagi, to, yang bekerja ujung lidah. To, sini naik pangkal lidah dekat tenggorokan, dekat amandel itu naik kayak enek ya. To.
Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting jangan ada anginnya. To, ini salah. Ya jangan ada anginnya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita semua dulu belajar begitu sama. Awalnya sangat-sangat nggak fasih, lidah kita tuh kaku parah, nggak masalah. Baik lagi ya, to. Baik. Kemudian karena huruf to ini kata para ulama tajwid, dia huruf yang selalu tebal dalam semua kondisi, baik fathah, dhammah maupun kasroh. Ketika kasroh juga tebal. Gimana bunyinya? Ti. Boleh ikuti? To. Ti. Tu. Alto. Membalkan. Alto. Langsung membalkan saja. Alto. Jadi jangan ditahan. Alto. Enggak. Alto. Ito. Uto. Baik ya. Syaito. Jangan ke e ya. Syaito, bukan. Syaito. Baik ya. To itu kan setelahnya ada alif. Alifnya kira-kira berapa harokat kita baca? Namanya apa tadi? Mad tabi'i. Syaitoni. Jangan kepanjangan. Minasyaitoni. Tidak. 2 harokat saja. Minasyaitoni. Baik. Setelah ni nyambung ke alif lam, kemudian ro bertasydid. Kaidah dari para ulama tajwid, kalau ada ro bertasydid, tahu tasydid ya? Tasydid tahu ya, yang tanda begitu. Kalau ada huruf ada tasydidnya berarti dibaca penekanan tebal. Ba ada tasydidnya ya, misalkan a, ba-nya ada tasydidnya, adda, kan begitu. Lam ada tasydidnya, alla. Nah kalau ro bertasydid, kata para ulama tajwid termasuk al-Imam Ibnul Jazari, wa akhfi takriran id ma tushaddadu. Sembunyikan mantulan huruf ro ketika bertasydid. Gimana maksudnya? Nggak boleh baca ro bertasydid dengan mantul. Gimana yang salah? Minasyaitonirro, bismillahirro. Nggak boleh. Terus gimana cara bacanya kalau nggak boleh mantul? Dikurangi mantulnya. Gimana? Seakan-akan ada 2 ro. Ro pertama sukun, mati. Ro kedua fathah. Gimana? Nirlo. Baik ya, boleh ikuti dulu boleh. Ro. Ri. Tipis ya, ri. Tebal lagi, ru. Posisikan ujung lidah menempel kepada langit-langit sebelum gigi seri atas, langit-langit depan ya. Ya, ujung lidah menempel di langit-langit sebelum gigi atas. L. Bukan ujung lidah ditempelkan di tengah-tengah langit-langit. Kalau ujung lidahnya ditaruh di tengah-tengah langit-langit, muncul bunyi yang aneh. Ini salah. Bismillahir, bukan hir. Bukan. Kalau itu berarti ujung lidah kita masih tengah-tengah langit-langit. Majuin lagi ujung lidahnya. Gampangnya sama, sejajar sama kayak al. Karena makhraj atau tempatnya ro itu sama kayak lam dan nun. Boleh ikuti al. Nah, jadi jangan lagi dibaca ar. Kayak kita ngomong jangan ke ar. Lagi boleh masih ada yang ar? Jangan lagi ya, ar tidak ya. Baik, sekarang ro bertasydid ya. Misalkan saya misalkan ar-ro ya, ar-ro. Boleh ikuti ar-ro. Kurang-kurangi mantulnya, jangan dibaca arro, enggak. Arro. Irro.
kita masih sadar ada mantul-mantulannya, hilangkan. Ini juga sama ya, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir lanjut. Baik. Setelah ro ada apa? Jim. Nah, baik. Jim ini tempatnya sama kayak shin tadi. Sya sama kayak ya. Sya, ya, ja. Di antara kesalahan pengucapan jim adalah banyak angin alias becek. Ja, ci, ju, ja, ace, ice, minal jinnati syaitanir rajim. Nggak boleh. Jim itu sifatnya syiddah. Syiddah itu nggak boleh ada aliran nafas. Jadi diucapkan tanpa ada angin-angin. Jangan ada becek-beceknya. Ca, nggak boleh. Boleh ikuti ja, ji, ju, aje, ije, uje. Kalau kita nanti di rumah nggak apa-apa, sering-sering rekam suara sendiri. Kita baca nanti, oh ini saya jimnya masih becek ini, kurang-kurangi. Oh saya ro-nya masih banyak mantulnya nih. Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh, kurang-kurangi. Baik. Ji senyumkan ya. Ji. Kemudian, dan ini dalam istilah ilmu tajwid, ji dipanjangkan dengan tawassut. Tawassut itu artinya 4 harokat. Jadi senyumkan, tahan sampai 4 harokat. Kurang lebih 4 ketukan ya. Ji, senyumkan, jangan ke e. Syaitonir rajim, nggak boleh pakai hidung. Yang ketiga kesalahannya pakai hidung. Minasyaitonir rajim. Jing. Ada orang kalau baca Quran pakai hidung terus. Ini salah. Hidung ada kondisinya nanti, boleh dipakai pada waktu yang tepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak indah tapi salah. Nah, karena para ulama mengatakan hakikat belajar tajwid itu adalah memberikan masing-masing huruf haknya. Ji, haknya ji, nggak boleh pakai hidung, jangan pakai hidung. Tapi kalau nggak pakai hidung, suara saya nggak bagus. Ya memang tajwid itu bukan belajar suara. Suara ada bab lain nanti. Itu pun kita nggak usah belajar itu. Ngalir sendiri, tajwid udah bagus, nanti suara ngalir sendiri. Ya, ji. Setelah ji, ya sukun ada apa huruf terakhir? Mim. Pengucapan huruf mimnya kita sukunkan. Kekeliruan pengucapan mim adalah dengan berlebihan atau diistilahkan dengan gunnah. Syaitonir rajim. Benar gak? Salah. Sedang-sedang saja, pertengahan. Mim itu istilahnya bainiyah, tawassut, pertengahan. Enggak diambil, enggak juga berlebihan. Gimana diambil yang salah? Syaitonir rajim. Kayak ba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak dal. Ini enggak boleh. Pertengahan, biasa-biasa saja. Jim. Jangan berlebihan. Jim. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nggak boleh. Ya, tapi saya nanti nggak bagus iramanya, nggak apa-apa. Tujuan kita belajar huruf-huruf, memberikan hak masing-masing huruf. Baik. Jim. Berapa harokat tadi? 4 harokat. Istilahnya namanya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Baik, sekarang saya praktekkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, perhatikan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, perhatikan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus, masya Allah. Silakan Mas ini. Nggak pakai mic. Baik, silakan. Di persiapan dulu. Baik. Jadi kita istilahnya infitah apa maksudnya? Nggak acang-acang dulu, nggak langsung dimonyongkan. Langsung, nggak langsung. Nah, mundur dulu. A'udzu. Masih tapi nggak apa, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, yang pura-pura salah ya. Barakallahu fiik. Ahsan, silakan. A'udzu billahi minasy biasa. Billahi. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, shinnya agak kurang jelas ya Pak Edwin ya. Minash, jelaskan desisan ya, apa tafasyinya. Minash. Tadi agak suara agak mendam ke dalam suara tadi. Minash, lepaskan saja. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsan, bagus, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ya, bagus. Cuma kurang persiapan tadi. A'udzu. Boleh diulang sekali? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik ya, bagus ya. Tinggal disempurnakan. Nah, silakan. Nirullah, ada penekanan di sana. Nirwajim. Nah. Baik, ya, J-nya berapa harokat? 4 harokat ya. Baik, bagus. Nah, yang belakang boleh. Yang bagian ya, silakan. Nah. Tarik dulu. A'udzu. Nah. Ya, begitu. Baik, bagus ya. Silakan. Jelaskan zu. Ujung lidah ya. Zu. Nah. Baik, ahsan, bagus. Nah. Silakan. Baik, jim ya, bagus. Nah, fadhil. Insyaallah, silakan. Baik ya, tapi agak belum kelihatan posisi bibirnya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya memang, tapi memang lebih apa utama saya bisa lihat posisi bibir Pak ya. Tapi nggak masalah. Silakan. Nah. Baik, bagus ya, masya Allah. Siapa dulu boleh silakan, siapa aja nah, fadhil. Tarik dulu bisa, tarik dulu. A'udzu. Baik. Sya. Masih terdengar minas ya, tidak minas, mundur lagi minas. Baik, ya latih terus ya. Yang mungkin nanti kita lihat di kaca di rumah, ngaca, maksudnya lihat di kaca. Tadi kaidahnya kan saya bilang tarik ya, a'udzu, zu. Kalau saya belum ditarik, maka nanti dilatih terus.
Kita latihan seperti ini nggak sekali dua kali, terus di rumah berusaha difasih-fasihkan. Baik, bagus ya sekarang. Masya Allah, bagus ya. Alhamdulillah. Baik, bagus ya. Nah. Minash, berikan penekanan lagi. Minash syaitan. Baik, bagus, Masya Allah. To tanpa dikembungkan bisa. To tidak. Dia ujung lidah. To. Baik, diulang lagi. Nah. Sudah bagus sekali, Masya Allah, semua masih ada menggembungkan pipi, tapi ntar dilatih terus ya. Bismillah, Hasan, bagus. Silakan. Au. Nah. Boleh diulang lagi, jadi masih agak samar ya. Au. Baik, bagus. Nirlah. Iya, jadi nggak langsung syaitonir rajim, tidak. Syaitonir rajim. Diulang lagi sekali lagi. Baik, bagus ya. Cuma nanti nirro-nya jangan buru-buru. Tekan dulu. Nirrajim. Nah, bagus, silakan. Bagus, Masya Allah. Silakan baca. Ayah. Bagus, Masya Allah. Nah, silakan. Zu apa ujung lidah? Zu. Masih zu kedengarannya ya? Ujung lidah apa bukan ini? Ujung lidah ya. Jadi beda antara zu dengan zu. Zu. Kalau zu zebra, zebra kan gitu. Kalau ini bukan z tapi zu. Ya, boleh silakan. Toknya kepanjangan. Toknya berapa harokat tadi? 2 harokat. Ulang lagi, sekali lagi. Rozim. Ulang lagi. Ya. Ambil nafas dulu, ambil nafas yang banyak baru baca. Baik, bagus ya. Cuma tadi siapa namanya ini? Bordan. Cuma Bordan tadi kayak masih pakai hidung semua, tapi nggak apa-apa. Belajar terus ya. Nanti besok ngaji lagi ya. Jangan kapok. Nih siapa namanya? Davi juga ngaji terus ya. Jangan kapok ya. Jadi itu masih agak suara hidung ya. Syaitonir rajim. Dikurangi. Syaitonir rajim. Jadi suaranya di rongga mulut semua. Bagus. Silakan. Masih terdengar minas ya. Minash, mundur lagi. S-Y, minash. Kan kalau sin di depan, mundur shin. Minash. Berarti PR ya. Shin ya. Barakallahu fiik. Silakan. Ya, bagus, Masya Allah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bagus, Masya Allah. Siapa lagi Pak? Silakan Pak. Ya Bapak. Nah, masih minas ya Pak ya. Mundur lagi Pak. SY minash. Minash sekali lagi Pak, diulang lagi. Silakan. Ya, bagus, sambil terus dilatih Pak ya. Silakan. Iya, terlalu buru-buru tapi nggak apa-apa ya, bagus ya. Silakan, yang hampir nyender, silakan. Bagus, silakan. Tayyib, bagus ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang belum baca Pak? Udah semua ya? Udah semua ya? Baik, itulah cara pengucapan ta'awudz. Tolong, ini amanah. Amanah dalam artian sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Di rumah nanti jangan lagi baca a'udzubillah. Gak ada a'udzu. A'udzu. Memang yang kita pelajari hari ini cuma a'udzu. Tapi kan huruf-huruf tersebut di surat-surat lain ada nggak? Ada. Berarti nanti pas terjun baca surat yang lain, praktekan. Oh tadi kalau ketemu ro bertasydid nggak boleh mantul katanya. Ya syaitonir nggak boleh. Nanti misalkan kita baca apa nih? Misalkan surat An-Nas, ya. Min syarril, jangan dibaca syarril waswasil. Enggak, bukan syarril tapi syarr. Kurang-kurangi, hilangkan mantulnya. Syarril, gitu. Kemudian tadi dipelajari dalam lafaz ta'awudz, mad tabi'i dibaca cuma 2 harokat. Contoh di antara bentuk mad tabi'i itu pada kata alhamdulillahi. Nah, la jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar gak? Salah, kepanjangan. Terus tadi mad arid li sukun, jim 4 harokat. Ini ada di Al-Fatihah, bahkan dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ada. Rahim rabbil alamin, min ar-rahmanir rahim. Ada semua. Baik, itulah dia yang bisa kita sampaikan sementara satu kalimat dulu. Beginilah metode kami, sedikit-sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tolong dipraktekkan dan juga dilatih terus. Oh saya masih kurang fasih nih, apanya to-nya, latihan lagi di rumah. To, toi, tu dan seterusnya. Oh saya masih terlalu becek jimnya, ja, rojim. Oh kurang-kurangi ya. Terus berlatih. Enggak ada yang baru pertemuan pertama sudah fasih, enggak. Dan jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Hadir terus. Insya Allah kita akan menghindari segala macam bentuk peremehan atau apa misalkan mengkucilkan, apalagi apa, karena semua niat datang untuk belajar. Dan tadi kata Nabi SAW, yang belajar berapa pahala, yang gak jago berapa pahala? 2 pahala, pahala baca dan pahala sungguh-sungguh. Yang salah itu yang gak mau belajar, udah tahu belum bisa baca Quran, gak mau belajar. Enggak lah, saya takut salah. Lah kenapa takut salah? Ya, soalnya terlanjur jadi imam di musola rumahnya kan begitu ya, ketahuan dia banyak salah, itu pun gak masalah, gak apa-apa. Salah seorang qori dunia kita lihat ketika dia wawancara, dia udah biasa jadi imam, udah biasa jadi imam puluhan tahun. Ketika dia mulai dikoreksi sama seorang syekh yang lebih senior, akhirnya dia harus diulang lagi, training lagi Al-Fatihahnya, kata dia setahun. Setahun cuma training Al-Fatihah katanya, seperti itu, untuk memfasihkan lidahnya. Ya apalagi kita ya. Tapi saya juga nggak bakal ta'awudz ini setahun, enggak, tenang aja, enggak ya. Mubazir waktunya. Insya Allah ini karena pertemuan perdana ya, kita hanya dapat ta'awudz, nggak ada masalah, semangat terus. Kita ketemu lagi untuk tahsin, majelis tahsin ini 2 pekan mendatang ya, karena kita nggak bisa sepekan sekali. Jadi untuk tahsin ini 2 pekan mendatang. Saya berharap 2 pekan mendatang sudah fasih. Ya maksudnya sudah ada peningkatan ya, minimal yang salah-salah kemarin-kemarin dihilangkan, berubah jadi benar. Kalau sekiranya salahnya itu karena belum pernah belajar, kita sangat maklumi.
Tapi kalau kesalahan terjadi padahal sudah dipelajari, maka tolong disempurnakan. Ya, baik. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dan kemudahan untuk istiqomah insyaallah, dan semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan seputar tajwid atau tahsin, silakan kalau ada. Silakan Pak. Baik. Ya. Ya, pertanyaan bagus Pak. Apa perbedaan antara alif dengan hamzah ya Pak ya? Kalau alif itu pertama dia itu nggak bisa kita baca dengan sendirinya Pak. Kita baca a itu nggak bisa alif. Yang kita baca a itu hamzah. Alif itu adalah ya bunyi panjang suara ya Pak ya. Dia menempel pada ba, kita baca ba, jadi 2 harokat ba. Kemudian ciri-ciri penulisannya, kalau alif nggak ada kepalanya, sedangkan hamzah ada kepalanya, kan begitu. Meskipun nanti ada juga hamzah tapi nggak punya kepala, ada juga, namanya hamzah wasol. Kemudian yang berikutnya, alif itu nggak mungkin di depan huruf pertama. Jadi huruf pertama itu nggak mungkin alif. Kalau hamzah, iya. Jadi huruf pertama bisa. Nggak ada dalam kata dalam Quran maupun hadis maupun bahasa Arab huruf depan itu alif. Loh, kan ada alif lam. Alhamdu. Alif lam itu sendiri, alifnya sebagian ulama mengatakan al dibaca dengan al itu artinya hamzah, hamzah wasol, bukan alif. Jadi alif itu menempel dulu pada huruf baru bisa kita baca Pak. Ba, ta, ja, kan begitu. Adapun hamzah dia berdiri dengan sendirinya, kita baca bisa a, i, u, kan gitu. Jelas Pak ya? Baik, ada lagi yang lain silakan. Masya Allah. Lidahnya, jim itu posisi lidah. Karena dia tengah-tengah lidah, syajariyah, bersama ya dan shin, maka lidahnya nggak gimana-gimana. Ya, diam aja. Tapi mungkin kalau nanyanya tempat keluarnya di mana, ya tengah-tengah lidah, menempel pada langit-langit atas yang di atasnya, sejajarnya. Tapi apakah pangkal lidah naik, ujung lidah kemana? Nggak kemana-mana. Istilahnya dia syajariyah, tengah-tengah lidah. Bersama siapa? Jim. Jadi saya sampaikan bersama siapa untuk mempermudah aja. Ja itu di mana sih? Oh, sama kayak ya dan sya. Coba rasakan. Ya, sya, itu tempatnya ja, ja. Kayak tadi, ro di mana sih? Apakah benar kita ucapkan ro, ar. Oh salah, ro itu bersama lam dan nun. Al, an, ar. Sama, nggak ada bedanya. Al, an, ar. Ada perbedaan nanti ya, ini secara mendetail. Ujung lidah dibagi menjadi 3, lam dulu, nun, kemudian yang paling ujung ro namanya. Jadi lidahnya nggak gimana-gimana, nggak kemana-mana gitu ya. Jelas ya? Kemana-mana bingung Pak, ya udah kemana-mana ya. Jelas ya. Untuk tetangga kita bisa nanya lagi, insya Allah gampang ya. Baik, lebih lanjut. Yang lain silakan. Ada lagi pertanyaan? Atau ada yang siap setoran? Oh, setoran belum ya? Belum. Belum. Yang di roh terakhirnya ya. Pertanyaan ini juga masya Allah bagus sekali. Pengucapan huruf ro-nya, ro-nya ro tafkhim, tebal. Jadi bukan seperti R Indonesia. Kal kautsar, ini R Indonesia, salah. Ro-nya ro tebal, L, bukan R ya, bukan R. Inna a'tainakal kautsar, kautsar. Bukan juga kayak kayak wow, kautsar, Allahu Akbar. Bukan bau, bukan juga saw, tapi saw, tebalkan. Al, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kaidahnya jangan sampai abtar, jangan sampai kayak R Indonesia, abtar. Kal kautsar, takatsur, bukan ya. Jadi ro itu tadi ya pengucapannya tebal, istilahnya tafkhim, tebal. Ro, ri, ru, al, ir, ur. Thayyib. Ro ada 2, ada ro tebal, ada ro tipis. Ro tipis ketika kasroh atau ketika dia sukun sebelumnya kasroh. Contoh ir itu tipis. Adapun pada lafaz al-kautsar di surat al-kautsar, inna a'taina, ro-nya dibaca tebal tapi jangan membunyikan suara aneh kayak tadi. Kautsar, kesalahan kedua diucapkan dengan R Indonesia. Kautsar, sar ya.
Kaidahnya itulah, jangan sampai ke situ bunyinya. Usahakan tebalkan. Thal, thal, thal. Ujung lidah naik. Ujung lidah naik bertemu dengan langit-langit di atasnya. Thal, 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 thal. Jelas ya? Tapi bukan juga thau, enggak juga ya. Tayyib. Yang lain silakan. Boleh, fadhal. Allah, penyebutan Allahu Akbar, Iya. katanya berubah makna. Allahu Akbar ya. Kalau nggak fasih ya. Iya baik. Ada memang broadcast ya, menyebar ya. Bener nggak sih? Kalau kita salah pengucapan takbir bisa merubah makna? Iya benar. Contoh merubah makna ketika memanjangkan a-nya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apakah Allah Maha Besar? Kemudian juga diantaranya juga merubah ketika ha berubah jadi ha. Allahu. Tapi kita berbaik sangka bahwa teman-teman kita yang baca Allahu Akbarnya belum terlalu fasih, nggak ada niat ke situ, kan begitu ya. Cuma kadang yang membuat geger atau heboh orang-orang di sosial media, hati-hati salah pengucapan maka jadi begini. Sampai tulisan insya Allah dibahas. Ya, insya Allah. Nanti kalau jangan tulis insya INSYA kemudian Allah, jangan, harusnya tulis in SHA. SHA dalam ejaan Indonesia itu so, malah pengennya fasih malah insya Allah malah jadinya. Kita katakan orang-orang nulis insya, kan kalau insya itu INSYA, memang dalam bahasa Arab insya itu artinya menciptakan. Berarti insya, kalau nulisnya insya Allah, menciptakan Allah. Tapi kita katakan ini ejaan yang sudah disempurnakan oleh KBBI ya, dan Indonesia sudah meresmikan bahasa itu. Insya Allah tulisannya INSYA Allah, ALLAH. Kalau orang itu mengkritik kita itu salah tulisannya, ya sudah sempurnakan. Kalau mau sempurna, sempurna sekalian. Gimana? INSYA ya, maaf, IN spasi SYA, A-nya 2, kemudian ALLOOH, O-nya 2, Allah, kan gitu. Pernah kan nulis kayak gitu? Belum pernah ada ya. Insya Allah, kan belum pernah kan? Biasanya kan insya Allah juga. Jadi kita berbaik sangka bahwasanya orang-orang itu nulis kayak gitu nggak ada yang niatnya artinya menciptakan Allah, nggak ada. Oleh karena itu faedah buat kami nih para pengajar, kurang-kurangi standar ketika melihat audiensnya itu belum terlalu paham, kan begitu. Kadang kesalahan kami nih, ini kami para pengajar itu pengen audiensnya harus cepat-cepat bisa, harus cepat bisa. Saya juga bisa, dulu saya belajar cuma berapa hari, kan begitu. Kita meninggikan standar kepada banyak audiens, padahal salah. Masing-masing audiens keadaannya beda-beda. Masing-masing pelajar yang belajar keadaannya beda-beda. Ada yang baru sebentar langsung paham, ada yang harus dijelaskan berkali-kali dulu, dan seterusnya. Kami para pengajar harus membuat kurikulum-kurikulum yang sifatnya kadang melihat kepada kondisi audiensnya. Kayak tadi saya misalkan, Pak, kalau misalkan saya ya istilahnya terlalu saklek, oh enggak, ini salah, semuanya salah pokoknya, nggak ada yang fasih, cuma saya yang fasih, kan gitu, ini yang salah. Naudzubillah, jangan sampai punya sifat seperti itu. Dan itu banyak pengajar-pengajar yang mereka ngajar muridnya baru stop, enggak, ini salah, mundur, salah, mundur. Ya kalau salah ajarkan. Ini semua divonis salah. Dua kurang sempurna nih, monyongnya kurang sempurna, enggak, salah, mundur. Ini namanya terlalu berlebihan standarnya. Nah baik, jadi intinya ya, ucapan niat arti macam-macam, hanya kurang fasih sedikit, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kewajiban kita adalah belajar gimana sih cara pengucapan yang baik. Bener nggak sih Allahu Akbar, Wakbar, bener nggak sih dibaca seperti itu? Boleh ya tidak? Ya kita katakan kita harus belajar Allahu Akbar dan seterusnya. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Silakan seputar ini. Silakan. Kalau misalkan ada yang mirip-mirip hukum nyalahin itu gimana ya? Apa? Hukum baca yang belum benar tapi agak mirip, kan ada kayak semacam Lahan. Pertanyaan seputar lahan, Pak ya. Itu istilahnya kesalahan dalam baca Quran. Kesalahan kedua ada lahan khafi. Khafi itu artinya ringan, yang samar. Ada lahan jali. Jali itu artinya jelas. Jali itu yang kayak merubah huruf, merubah ayat, merubah susunan, itu jali.
Kalau khafi itu salah ringan. Termasuk kesalahan ringan tadi Pak, 2 harokat dibaca 4, ini masih ringan. Yang fatal kayak saya ucapkan tadi, misalnya Rabbil Alamin, ini fatal. Ada lagi seseorang baca Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta, ini fatal sekali, ini namanya jali. Tapi kalau cuma, ini saya baca Pak dalam kitab-kitab tajwid itu, di antara bentuk lahan khafi, kesalahan yang ringan, yang masih bisa ditoleransi, dengan syarat yang bacanya itu masih awam ya. Apa? Tadi panjang pendek yang harusnya 2 jadi 4. Termasuk juga apa? Hukum nun sukun atau tanwin. Harusnya dibaca izhar, dia baca ikhfa. Ikhfa dibaca izhar. Contoh misalkan harusnya dia baca inna anzalna, dia baca inna anzalna. Menurut standar ulama tajwid, bagi orang awam ini bukan kesalahan, maafkan. Ini kesalahan, maaf. Bagi para ulama tajwid ini bukan kesalahan besar, ini kesalahan ringan, jadi maafkan. Anzalnahu fi lailatul dan seterusnya. Tapi bagi yang sudah belajar, ini aib. Bagi yang sudah belajar, ini kesalahan. Berarti kalau misalkan kita melihat teman kita yang sudah sama-sama belajar, dia salah, kita tegur. Tapi kalau yang bacanya maaf, yang masih 0 sekali, kalau kita tegur dia pun bingung, saya salah di mana, kan begitu. Maka di sini ya ada cari metode lain yang kira-kira lebih ringan gitu ya. Jadi ada lahan jali yang fatal, ada lahan khafi yang ringan. Kemudian bacanya kurang fasih. Misalkan ya kurang fasih, ainnya nggak terlalu kayak orang Arab banget, ya ini masih khafi lah, nggak masalah. Jelas Pak ya? Baik, satu lagi deh, silakan. Nah. Dan gunanya misalkan imam. Ya. Terus dalam hatinya itu salah. Baik. Yang guna, yang nggak guna. Ya. Itu biasanya dibacanya izhar aja. Ya. Itu bagaimana kita mengikuti apa? Baik. Tadi saya sampaikan Pak ya, kesalahan hukum nun sukun termasuk lahan khafi yang ringan. Jadi kita nggak perlu mufarokoh membatalkan sholat. Yang kita batalkan sholat itu ketika yang dibaca oleh imam Al-Fatihah. Karena sepakat para ulama bahwa Al-Fatihah itu rukun ketika sholat. Ya, barang siapa yang nggak baca Al-Fatihah atau Al-Fatihahnya nggak fasih, maka batal sholatnya. Jelas-jelas imam membaca Alhamdulillahi Rabbil ngalamin. Ada ya? Ini udah ngalamin. Udah ngalamin ya. Bener. Ada baca seperti itu Pak. Rabbil ngalamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nanti di sirotolnya sirotol lajinaan. Nah ini fatal. Di sini Pak, saya bukan ngajarin artinya fanatik atau apa, tidak, naudzubillah. Tapi ini kita berbicara masalah fikih sholat Pak. Sholatnya udah nggak sah. Kita sebagai makmum boleh menghentikan sholat, mundur. Tunggu sampai mereka selesai sholat, barulah kita sholat, mau sendirian atau mau narik jamaah jadi makmum kita boleh. Jangan pas imam masih sholat kita sholat sendirian, enggak, jangan, nggak boleh. Etikanya seperti itu, karena nggak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Ini jadi imam, kecuali kalau memang masjidnya luas sekali dan memang nggak memungkinkan buat berjamaah, karena jamaah tetapnya sudah kayak masjid-masjid terminal. Ya kan, imam tetapnya udah. Kita datang telat-telat kan, nggak mungkin kita ngumpulin orang dulu baru berjamaah satu imam, itu nggak mungkin, kelamaan kita nggak jalan-jalan nanti kan. Nah itu, jadi kalau memang Al-Fatihahnya fatal, salah, kita batalkan sholat. Kok batalkan sholat, kenapa? Karena imamnya baca Al-Fatihahnya fatal. Ini pelajaran penting. Jadi imam itu bukan yang penting tua, bukan. Ya, yang jadi imam tuh yang tua, nggak mesti. Yang jadi imam itu kata Nabi SAW, aqra'uhum li kitabillah, yang paling faham tentang Al-Quran. Kalau ada beberapa orang sama-sama paham Quran nih, maka apa kata Nabi? A'lamuhum bis sunnah, yang paling paham sunnah. Sama-sama 30 juz nih hafalannya, mana yang paling paham sunnah? Karena kalau cuma hafal doang Pak, nggak paham fikih, nanti ketika sholat dia lupa tasyahud awal, dia harus ngapain? Bingung. Ketika sholat yang harusnya 4 rakaat, dia malah 3 rakaat langsung salam, dia harus ngapain? Bingung, dia nggak paham fikih. Berarti di sini jadi imam itu yang paling utama, yang paham Quran, paham sunnah. Sama-sama paham Quran, sama-sama paham sunnah, baru boleh dikedepankan yang lebih tua. Sama-sama tua, sama sepantaran misalkan,
kedahulukan siapa? Yang paling belajar, yang paling pertama belajar. Dia lebih dulu siapa nih pahamnya nih? Dia belajar tahun 19 sekian, sedangkan dia baru belajar kemarin. Oh, berarti yang sudah lama. Nah, itu dia. Jadi kita toleransi kalau kesalahannya masih nun sukun atau tanwin, karena masih dikategorikan sebagai lahan khafi, kesalahan yang ringan. Jelas Pak ya? Baik, sampai sini sementara. Pertanyaan-pertanyaan lain silakan disimpan buat 2 pekan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk meneruskan majelis kita pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.